Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara kita pada kali ini, yaitu Seminar Manajemen Pendidikan. Selawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah membimbing kita dari zaman yang tidak berilmu sampai berilmu seperti saat sekarang ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Suci Nova Arianti sebagai moderator. Di sebelah saya ada pemateri kita, yaitu Ibu Sylvia Eka Susanti, Sarjana Pendidikan. Kebetulan kita ada Bapak Wisnu Adikarsa Utomo, dan juga pembanding kita ada Ibu Kurnia Dwi Agustin. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Sylvia Eka Susanti. Nah, Ibu Sylvia Eka Susanti ini berasal dari kota Solo. Pekerjaannya yaitu kepala sekolah di SMA Lembah Gumanti. Nah, Ibu ini sarjana pendidikannya di Universitas Negeri Padang, yaitu jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita minta kepada Ibu Sylvia Eka Susanti. Langsung saja kepada Ibu Sylvia Eka Susanti menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Susanti, biasa dipanggil Sylvia. Saya adalah salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Lembah Gumanti. Jadi pada kesempatan kali ini saya telah diundang untuk menghadiri seminar pada siang hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di seminar kali ini. Maka di seminar kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pengembangan kurikulum dengan berbasis SKKNI. Sebelum itu, SKKN ini merupakan kesingkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi sebelum membahas materi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum di sini merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini merupakan perubahan atau peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum yang lainnya. Sehingga dalam pengembangan kurikulum ini diadakannya perbaikan setiap perkembangan kurikulum. Setelah itu, kriteria seperti apa yang dijadikan dalam memilih isi kurikulum, yaitu ada 8 kriteria. Yang pertama yaitu isi kurikulum harus bersifat kekinian. Artinya yaitu isi kurikulum harus memuat pengetahuan, penemuan-penemuan baru sesuai dengan tuntutan zaman atau perkembangan zaman. Yang kedua yaitu isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi. Generalisasi ini menjadikan landasan dalam memilih isi kurikulum yang tepat. Yang ketiga yaitu ada isi kurikulum dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan keterampilan. Jadi isi kurikulum ini digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan sebuah kurikulum untuk dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu isi kurikulum menyumbangkan terhadap perkembangan moralitas. Jadi isi kurikulum ini tidak hanya memuat tentang kemampuan atau pengetahuan, tetapi juga memuat tentang moral atau akhlak yang harus kita miliki. Yang terakhir yaitu isi kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Isi kurikulum dalam hal ini adalah yang menentukan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik, seperti mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Setelah pengembangan kurikulum, di sini ada langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum atau proses
proses-proses tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Yaitu yang pertama ada tahap merumuskan tujuan. Seperti yang telah kita ketahui, yang mana tujuan itu ialah sesuatu hal yang akan kita capai, sesuatu kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan ini. Jadi tujuan ini merupakan berdiri di paling atas gitu. Yang kedua yaitu tahap merumuskan atau menyeleksi. Dalam tahap ini, maka kita harus menyeleksi pengalaman-pengalaman pelajar yang telah dilalui selama proses belajar. Apakah pengalamannya baik maupun buruk, jadi itu yang kita seleksi. Selanjutnya kita rumuskan menjadi sebuah kurikulum. Setelah itu, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Pengorganisasian ini digunakan agar peserta didik mampu mendalami sebuah pelajaran. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak terlepas dari beberapa hal penting, yaitu dengan teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Mengevaluasi ini adalah menilai apakah kurikulum ini pantas, tidak layak, tidak dilaksanakan atau tidak. Apabila kurikulum ini sudah layak untuk diterapkan dan digunakan, maka barulah di sana kita terapkan kurikulum yang telah kita kembangkan tadi. Tapi jika tidak layak untuk dikembangkan, maka isi kurikulum ini diperbaharui lagi untuk mendapatkan kurikulum yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu SKKNI. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya SKKN ini merupakan singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang mana dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2006 nomor 31 bagian ketiga pasal 7, yang mana di dalamnya memuat rancangan SKKNI diberlakukan melalui formal konvensi antara asosiasi profesional, pakar, dan praktikum. Jadi dalam mengembangkan SKKNI ini, dengan mengembangkan kurikulum berbasis SKKNI ini, diperlukan orang-orang yang ahli di bidangnya dalam mengembangkan kurikulum. Serta dengan adanya SKKNI ini, terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat atau pendidikan kejuruan seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mereka harus dapat merumuskan standar kualifikasi seperti apa yang harus dipergunakan oleh sumber daya manusianya di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kesimpulannya ialah kurikulum mempunyai komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya, dan komponen-komponen dari kurikulum itu sangat berkaitan antara satu yang lainnya. Yang mana komponen dari kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, komponen evaluasi. Yang mana komponen tujuan ini memuat tujuan seperti apa yang akan dilaksanakan dari kurikulum ini, atau maksud dilaksanakan kurikulum. Yang kedua yaitu komponen materi. Komponen materi ini merupakan isi dari kurikulum. Apa yang menjadi isi atau materi dari sebuah kurikulum ini. Yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Jadi dalam strategi ini, strategi seperti apa yang akan dilaksanakan dalam menyelenggarakan kurikulum. Yang terakhir itu komponen evaluasi. Evaluasi adalah penilaian, yaitu penilaian terhadap isi kurikulum tersebut. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Jadi intinya pengembangan kurikulum SKKN ini sangat bermanfaat untuk dijalankan di lembaga-lembaga pendidikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita, itu Ibu Sylvia Eka Susanti, yang telah menyampaikan pembahasannya mengenai pengembangan kurikulum berbasis SKKNI. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Kepada forum yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan. Di sini saya Pujaningsih ingin bertanya kepada pemateri,
Apakah manfaat dari pengembangan kurikulum berbasis SKKNI? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Puja yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari forum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih banyak pula kepada forum yang telah mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Yang mana terima kasih kepada saudari Puja yang telah bertanya mengenai manfaat dari SKKNI. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya manfaat dari SKKNI ini adalah dengan adanya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan dunia lembaga diklat atau lembaga pendidikan dan latihan. Jadi SKKNI ini digunakan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sekolah tersebut menjalankan sebuah kurikulum. Jadi begitu saudari Puja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sylvia Eka Susanti yang telah menjawab pertanyaan dari forum sekalian. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari materi kita hari ini akan disampaikan oleh notulen kita, yaitu Bapak Wisnu Adikarsa Utomo. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikarsa Utomo sebagai notulen. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pengembangan kurikulum berbasis SKKNI. Kurikulum SKKNI merupakan kurikulum yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan lapangan kerja bagi peserta didik yang akan tamat, di mana kurikulum adalah seperangkat program pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Sedangkan SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi, kurikulum SKKNI ini bertujuan agar kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum berbasis SKKNI ini sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia agar terjadi proses timbal balik antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan dibacakannya kesimpulan oleh notulen kita tadi, maka berakhirlah seminar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniadi Agustin, saya merupakan pembanding dari Ibu Sylvia Eka Susanti sebagai pemateri hari ini. Langsung saja kita mulai pada hasil pembanding pertama, yaitu pada moderator. Dalam menyampaikan pembukaan maupun penutup dalam seminar pada hari ini, moderator telah melakukannya dengan baik dan mengikuti hal-hal yang diperlukan dalam pembukaan dan penutup pada seminar hari ini. Akan tetapi, moderator tersebut masih terlalu kaku dan kurang bersemangat dalam membuka ataupun menutup seminar pada hari ini, sehingga itu akan membuat para audiens kurang tertarik untuk memperhatikan seminar yang sedang diadakan. Selanjutnya itu moderator terlalu kaku dalam menyampaikan pembukaan tersebut, sehingga mungkin audiens akan terlihat bosan dengan mendengarkan moderator tersebut. Akan tetapi dalam pelafasannya ataupun penggunaan kosakata yang digunakan itu sudah baik, sehingga mungkin yang perlu diperbaiki dari moderator hanya gaya bicaranya, mimik wajahnya dalam membuka maupun menutup sebagai moderator di seminar tersebut, dan juga memperhatikan para audiensnya. Nah, begitu. Yang selanjutnya itu kita masuk pada hasil pembanding dari notulennya.
notulen telah memberikan kesimpulan yang baik sehingga dapat menarik semua pembahasan yang telah dibahas pada hari ini. Akan tetapi dalam penyampaiannya, notulen terlalu lama dalam memberikan kesimpulan terhadap materi pada hari ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu terdapat pada materinya sendiri. Dalam penyampaian materi tersebut itu sudah lengkap dan juga sudah merangkum semuanya. Akan tetapi pada saat menjelaskan, pemateri tersebut cenderung kaku dan hanya berdiam diri di tempatnya saja. Maka dari itu mungkin akan sedikit tidak menarik para audiens untuk memperhatikan tersebut. Selanjutnya itu pada PowerPoint-nya, saya melihat itu masih belum terdapat poin-poin penting yang ada pada materi tersebut. Akan tetapi itu sudah menarik PowerPoint-nya, dan saya harapkan untuk PowerPoint selanjutnya itu memang dibuat hanya poin-poinnya saja sehingga audiens tersebut akan mengerti dengan mudah. Selanjutnya pemateri tersebut hanya terpaku pada konsep yang ada sehingga mungkin kurang dalam memperhatikan mimik dan gaya dia berbicara, sehingga itu juga akan menarik bosan dari para audiens tersebut. Sekian hasil perbandingan dari saya akhiri. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.